Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjutkan pembacaan Syajaratul Ma'arif. Kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Sudah sampai di halaman yang ke-16 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasol fi thamratil ma'arifi yang tetap di dalam menjelaskan beberapa buahnya ma'rifah. Wa fawaidiha dan beberapa faidahnya ma'arif. Jadi ma'rifah lebih-lebih ya ma'rifah kepada Allah itu ada buahnya. Berpengetahuan itu ada buahnya, ada faidahnya. Afdalu awsafil insani, bermula yang paling utama dari beberapa sifat manusia, al-irfanu ialah berpengetahuan, kenal tahu terhadap sesuatu. Wa afdalul irfani dan bermula yang paling utama daripada pengenalan ataupun pengetahuan itu ialah ma'rifatud dayyani, ialah mengenal Allah. Jadi pengetahuan yang paling utama ialah pengetahuan tentang Allah, kenal kepada Allah. Kenapa? Li'amriha karena memerintahkannya ma'rifatud dayyan bikulli ihsanin terhadap setiap amal kebajikan. Kalau kita kenal kepada Allah, maka pengenalan itu akan memerintahkan diri kita untuk berbuat hal-hal yang baik, berbuat yang baik. Wazajriha dan melarangnya ma'rifatid dayyan angkulli ghadrani, dari setiap beberapa perkara yang tidak baik. Kalau kita mempunyai ma'rifatud dayyan, kenal kepada Allah, maka kenalnya kita kepada Allah akan menghalangi kita, melarang kita dari melakukan segala hal yang tidak baik. Wayali dan akan mengiringi zalika terhadap ma'rifatud dayyan ma'rifatu ahkamil Qur'ani, apa pengenalan pengetahuan terhadap beberapa hukum Al-Qur'an. Jadi ketika kenal kepada Allah, maka selanjutnya kita kenal kepada hukum-hukum Al-Qur'an, hukum yang ada dalam kalamnya Allah. Wama dan mengenal sesuatu idah yang dijanjikan bihi yang dijanjikan bihi dengan ma, siapa yang diberi perjanjian, ahlu ta'ati siapa ahli ketaatan, wal imani dan ahli iman, wa ahlil kufri dan ahli kufur, wal isyani dan ahli maksiat. Kalau sudah mengenal hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam kalamullah, maka selanjutnya mengenal apa yang menjadi janji-janji Allah, yang Allah janjikan kepada orang yang ahlu ta'ah, yang ta'at, yang Allah janjikan kepada orang yang ahlul iman, yang beriman, yang Allah janjikan kepada ahlul kufri, kepada orang yang kufur, yang Allah janjikan kepada ahlul isyan, kepada ahli maksiat. Itu akan mengenal kita itu. Fathamratu ma'rifatir rahmani, maka bermula buahnya mengenal Allah. Apa buahnya? Kalau kita kenal kepada Allah, ahwalun bahiyatun. Ahwalun ialah beberapa kondisi, bahiyatun yang sangat elok. Jadi kalau kita kenal kepada Allah, kita akan mengalami kondisi spiritual, kondisi hati yang sangat bagus sekali. Wa amwalun dan beberapa harta saniyatun yang megah, yang agung. Kalau kita kenal Allah, maka kita akan mendapatkan harta kekayaan.
yang agung, yang mulia, yang megah. Bukan harta kekayaan yang menjadi sumber musibah ya, bukan. Wa af'alun dan akan dan wa af'alun dan beberapa perbuatan radhiyatun yang diridhoi. Kalau kita kenal kepada Allah, maka segala perbuatan kita itu pasti diridhoi. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi. Pasti sesuatu yang diridhoi. Hartanya juga harta yang halal, yang bagus, yang megah, yang agung. Gak mau yang haram-haram. Wa darajatun ukhrawiyatun dan beberapa derajat akhirat. Kalau kita kenal kepada Allah, kita akan mendapatkan derajat ukhrawi. Wa samratu ma'rifati ahkamil Qur'ani dan bermula buah daripada kita mengenal beberapa hukum Al-Qur'an, hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an ialah ijtinabut tughyani. Ialah terhindar dari kezaliman. Kalau kita mengenal hukum Allah, kita akan terhindar, terselamatkan dari kezaliman. Wattiba'ur ridwani dan kita akan selalu mengikuti apa? Ridho, apa yang diridhoi oleh Allah. Wa samratu ma'rifatil wa'di dan bermula buahnya kita mengenal janji baik Allah wal wa'idi dan janji jeleknya Allah, ancamannya Allah, wa'id namanya. Ialah al-i'tibaruh, ialah kita dapat mengenal bima terhadap sesuatu asoba yang akan menimpa apa ma ahlal isyani terhadap ahli maksiat. Kalau kita tahu, kenal apa sih, kalau kita punya ma'rifah terhadap apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat, yang Allah janjikan kepada orang yang beriman, yang Allah ancamkan kepada ahli kufur dan ahli maksiat. Kalau kita mengenal semua itu, janji baik dan ancaman Allah, kita akan mendapatkan pelajaran dengan sesuatu yang akan menimpa kepada ahli maksiat. Wal iqbalu dan kita juga akan menghadap ala taati atas ketaatan wal ihsani dan berbuat kebaikan. Wa samratu ma'rifati khosasati dunia dan bermula buah daripada mengenal hinanya dunia ini, wa fanaiha dan fananya dunia ini, ialah ihtiqaruha, ialah hinanya dunian. Kalau kita mengenal, oh ternyata dunia ini hina, dunia ini fana, tidak abadi. Faedahnya apa buahnya? Istiqoruha. Maka dunia akan nampak hina pada diri kita, remeh. Wa adamul iltifati dan tidak adanya menoleh ilaiha terhadap dunia. Kita tidak akan tomak ragu selalu mendambakan dunia. Kalau kita kenal terhadap hinanya dunia dan fananya dunia. Wa samratu ma'rifati nafasatil akhirati dan bermula buah daripada mengenal keindahan akhirat. Wa baqaiha dan langgengnya akhirat, kekalnya akhirat, ialah al-iqbalu, ialah menghadap alaiha atas al-akhirah. Wal ibtidaru dan bergegas ilaiha terhadap al-akhirah. Ini buahnya. Kalau kita mengenal keindahan akhirat, kelanggengannya akhirat, kita akan selalu bersiap-siap atas apa yang kita butuhkan di akhirat dan bahkan bergegas malah ingin kesusu menuju akhirat. Wa samratum tila'il qalbi dan bermula buah daripada penuhnya hati ini bi'irfatid dayyani dengan mengenal Allah, ialah rafdul aqwani, ialah lepasnya beberapa makhluk di hati kita, wa nabdzul ikhwani dan menolak apa terhadap menjalin hubungan persaudaraan dengan makhluk, wa taqdimu irda'il khaliqi dan mendahulukan apa keridhaan sang khaliq ala irda'il khalaiqi atas keridhaannya beberapa makhluk Allah. Jadi kalau hati kita penuh dengan irfanid dayyan, penuh dengan kenal kepada Allah, maka kita akan tidak terikat dengan makhluk. Rafdul aqwan wa nabdul ikhwan, dan kita mudah sekali membuang, mencampakkan
persaudaraan dengan makhluk. Ketika kita harus berpisah, kita nggak berat. Wa taqdimu irdha'il khaliq, dan selalu mendahulukan keriduannya Allah daripada keriduannya makhluk. Itu kalau hati kita penuh dengan irfan dayyan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qataba'a, ialah sungguh telah mencetak Allah ibadahu, telah mentabiatkan Allah ibadahu terhadap beberapa hambanya Allah, la isari afdalil aghradi, atas mendahulukan yang paling utama dari beberapa tujuan kepentingan. Fa afdaliha, maka yang lebih utama daripada aghrad. Karena Allah memang mentabiatkan kepada beberapa hamba ini. Apa tabiatnya hamba ini yang Allah ciptakan? Ialah selalu mendahulukan tujuan yang dianggap lebih utama, kemudian yang lebih utama lagi dari yang utama. Wa ala talabi amsaliha, dan atas mencari beberapa perumpamaannya al-awrad. Fa amsaliha, maka kemudian yang paling sepadan dengan aurat, selalu yang dicari itu talabi amsaliha, mencari sesuatu yang sepadan, yang sama dengan kepentingannya, dengan aurat. Kemudian yang lebih sama lagi, yang lebih persis lagi dengan kepentingannya Allah. Wala daf'i a'zamid dararaini, dan juga ditabiatkan oleh Allah atas menolak a'zamid dararaini, yang paling agung dari dua bahaya, biadnahima, dengan paling rendahnya dararain. Akhirnya fala yuqaddamu, maka tidak didahulukan al-mafdulu, apa yang diklaim utama, alal fadili, atas yang betul-betul utama. Illa, kecuali ayah ragu-ragu, jahilun, siapa orang yang bodoh, biru tabil fadhaili, terhadap beberapa runtutannya beberapa perkara yang utama, au syakiyah, atau kecuali tidak merasa bahagialah, tidak merasa enak. Bahagia siapa sih? Ghafilun, orang yang lupa, an a'lal manazili, dari yang paling tinggi dari beberapa derajat. Fala yashtawilu, maka tidak akan sibuk, bihadhihi dari, dengan markas ini, yakni dunia, illa jahilun, kecuali orang yang bodoh, yang tidak mengetahui bi'azamatil malikil jabbari, terhadap agungnya, mulianya Allah, zat yang maha memiliki dan menguasai. Faidan, maka ketika itu al-jahlu, bermula bodoh, tidak tahu, bil fadhaili, terhadap beberapa hal yang utama, warradhaili, dan beberapa hal yang hina. Huwa sababu, ialah menjadi sebab, fi taqdimil ajilih, di dalam mendahulukan sesuatu yang cepat, tergesa-gesa, alal ajilih, atas sesuatu yang akan segera datang, yaitu akhirat. Wal mafduli, dan merupakan sebab, wal mafduli, dan menjadi sebab di dalam mendahulukan sesuatu yang dianggap utama, lebih didahulukan alal fadili, atas yang betul-betul utama, bukan hanya dianggap. Wa fi mulabasatir radzaili, dan di dalam dan bahkan akan menjadi sebab di dalam melakukan beberapa perkara yang hina. Wa mujanabatil fadhaili, dan menghindar dari beberapa perkara yang utama. Na'udzubillah. Semoga menjadi asbab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, barokah, serta hikmah yang luhur untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, bila terdapat kesalahan cara membaca itu murni dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.